Halo, cek. Suara saya bisa kedengaran nggak sampai sana? Bisa, Kak, Terdengar ya? ya. ya. Teman-teman, iki sinyalku rodok tipis. Jadi nanti misal sinyal saya sewaktu-waktu lemah atau apa, Anda segera mention yo. Baik, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, semoga jelas terdengar suara saya. Ya, sambil saya share screen ya. Semoga bisa masuk. Oke, semoga masuk ya di sini teman-teman. Saya kasih satu whiteboard ya. Kita masuk ke array. Kemarin kan wis perulangan segala macam. Sekarang saya kenalkan sebentar ya sedikit dengan array. Semoga nanti bersama Bu Andi Anda juga praktek array. Nah, array ini nih teman-teman secara singkatnya ya. Nah, ini semoga sudah terekam. Oke, sudah. Singkatnya kalau array, nah macamnya array, mungkin Anda semua ini masih ingat saat kita zaman SMP Bien atau zaman SMA itu di matematika kita sempat belajar matrik ya di mata pelajaran matematika. Nah, di mana matrik itu mesti punya alamat baris dan kolom. Sama, array pun juga punya alamat baris dan kolom. Sehingga array itu dikenal ada yang satu dimensi, ada yang dua dimensi. Bahkan sekarang zamannya AI, array-nya sudah bisa tiga dimensi. Makanya kamu sekarang kan layar HP-mu, layar laptopmu itu kan sekarang bagus-bagus. Dalam arti bagus itu layar laptopmu, layar HP-mu itu sudah mampu mendeskripsikan warna itu dengan lebih baik. Apalagi zaman sekarang layar-layar yang punya panel AMOLED itu ya, Q AMOLED, ya HP-HP yang mahal-mahal kan biasanya gitu. Itu berarti dia sudah menggunakan array tiga dimensi untuk alamat-alamat pixel. Nah, gitu. Gampangnya, array itu baris. Makanya saat Anda mendeklarasikan variabel, deklarasi variabel array, nah itu biasanya misalkan namanya array A. Nah itu dikasih gini. Nah kurung siku ini yang menandakan atau memberikan ciri khas sebuah array yang digunakan dalam suatu variabel. Jadi misal nanti kamu akan mendeskripsikan variabel array B. Misalkan 3, 1. Nah ini ada artinya. Array 3 baris, 1. Nah dikatakan dua dimensi itu udah kayak gini. 1, 2. Ini udah dikatakan dua dimensi. Kalau array satu dimensi ya dia deklarasi variabelnya cuma gini saja. Nah, cuma satu angka. Yang ini yang contoh B ini berarti array dua dimensi. Ingat ya, setiap array itu mesti punya garis dan kolom. Oke, array baris dan kolom itu contohnya seperti ini. Misal kita punya array di mana dua kolom. Nah, ini kita deskripsikan. Dikatakan baris itu jika begini, berarti dari kiri ke kanan atau bisa kita katakan horizon. Sedangkan kolom itu begini, berarti dari atas ke bawah atau kita katakan sebagai vertikal. Nah, plek ya, jadi matrik itu ancen podo plek sama
array. Array sama matrik, matrik sama array ya wis podo. Cara membacanya elemennya juga sama, yaitu punya baris dan punya kolom. Ya emang seperti itu. Contoh, kita mau mendeklarasikan ini tadi. PR ini misal 3 baris, berarti barisnya ada 3. 1, 2, 3. Baris pertama itu namanya bukan 1. Baris pertama itu namanya 0. Jadi ini baris ke 0. Baru di sini baris ke 1, di sini baris ke 2. Jadi caranya gitu. Bukan dari 1, tetapi dimulai dari 0. Demikian juga dengan kolom. Ini 3 baris, berarti kolomnya 2. 1, 2. Ingat, di sini adalah kolom ke 0. Di sini kolom ke 1. Tapi kan isinya wis luruh. Ingat ya, karena hitungannya dimulai dari 0. Jadi, kalau kita disuruh melukiskan, coba misalkan bikin array 3 baris 2 kolom. Berarti ya iki baris 1, 2, 3. Kolomnya 2. 1. Nah, alamatnya dimulai dari 0. Ini alamat 0, alamat 1, alamat 2. Nah, alamat itu ya kayak kita punya rumah itu ya kan ono alamatnya. Jalan ini, RT ini, nah gitu. Sama, array pun juga ada alamatnya. Nah, untuk mempermudah alamat itu makanya dimulai dari contoh. Bisa di sini ada angka, di sini mungkin nah, gini, contoh aja dulu. Jadi, dari matrik kita yang ini, misalnya ditanya alamat Q 24. Berapa alamat 24? Nah, kita bacanya dari barisnya dulu, baru kolomnya. Alamat 24, contoh misal iki alamat 8, terus alamat 41. Nah, kita deskripsikan. Ingat ya, yang kita baca adalah dari barisnya. 24, ini nih, 24 di sini. Baris berapa ini? 2. Berarti baris 2. Tuh, baris 2. Kolom 1. Nah, begini cara. Angka 8. Ini angka 8. Sini. Barisnya baris 1. Kolomnya 0. Nah, gitu. 41. Di sini 41. Nah, kita lihat barisnya berapa? Baris kolomnya juga. Nah, gitu. Jadi inilah yang kita sebut dengan array. Nah, contohnya angka-angka kayak gini. Nah, contoh misalkan penggunaan array untuk sebuah data. Misal, kan kamu sering tuh bikin tabel-tabel. Nomor, nama. Misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Misal nama, Intan, Mawar, Bunga. Loh, ini wis matrik. Berarti ini baris 0, ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Berarti ini kolom 0, ini kolom 1. Jadi misal dari ini, misal pertanyaannya, alamat Intan, alamat 3, alamat Bunga. Nah, baru kita jawab. Intan, kita cari letaknya Intan. Intan di sini. Berarti Intan ini alamatnya baris 1, kolom 1. Berarti nulisnya 1, 3. 3 di sini. Baris 3, kolom bunga. Ini berarti baris 3, kolom 1. Nah, gitu ya.
cara menuliskan alamat. Contoh mana? Dibalik alamat ini entry-nya apa? Contoh, iki 21. Kita cek baris 2, kolom 1. Baris 2 di sini, kolom 1 ini berarti iki. Berarti entry-nya Mawar. Nah, jangan dibalik-balik aja ya. Kadang ada pertanyaan yang bertanya alamatnya, kadang kita udah dikasih tahu alamatnya, entry-nya apa. Nah, gitu. Jadi tabel yang selama ini kita nikmati itu pada dasarnya juga array. Pada dasarnya juga matriks. Nah, nanti saat Anda sudah semakin melangkah semester, Anda akan banyak bicara tentang SQL, tentang database. Nah, itu fix malah. Maksudnya fix itu murni benar-benar pemahaman array. Jadi array ini sekarang itu lagi banyak banget dipakai untuk berbagai kebutuhan kita. Kita tabel pakai array, database kita pakai array. Nah, sekarang semua itu database ya. Database penduduk, database anak, database mahasiswa kayak kalian gini, database dosen, dan macam-macam semuanya pakai array. Dan keuntungannya array itu kan gini ya, yang disimpan oleh komputer itu cukup alamatnya. Nah, sehingga ini sangat meringankan kinerja dari komputer. Komputer nggak perlu nyimpan segini banyaknya. Nah, yang disimpan segini banyaknya ini adalah di datanya. Tersimpan di storage. Tetapi diproses maupun di prosesor itu cukup alamat. Nah, makanya prosesnya cepat. Karena tidak perlu ngeloading data. Gitu ya keuntungannya array. Tapi kalau kamu bikin program kok semuanya kamu bikin array, yo abot programmu. Karena kan gak seperti kita kenal ya. Program itu kan saat kamu deklarasi variabel itu kan ono integer, ono real, ono boolean, macam-macam ya. Nah itu tidak harus semuanya array. Sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Jadi gitu ya. Nanti pada saat praktek gitu, nanti pada saat Anda praktek nanti hanya ini, tanda kurung ini. Bahkan perulangan pun ada beberapa perulangan yang pakai array. Sehingga perulangannya bisa kita setting lebih lebar. Gitu. Jadi gitu ya, semoga bisa dipahami ini tentang array. Nah, nanti prakteknya entah sudah praktek entah belum ya bersama Bu Andi. Karena ini kan mata kuliah kita kan pengganti ya dari saya nggak bisa kemana. Silakan jika ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom chat apa. Ulfa Zahrotun. Ulfa ini lagi di mana Ulfa? Buka aja mikrofonnya enggak apa-apa. Di kantor, Pak. Anu toh, kamu sudah kerja toh? Sudah. Apa Bu Guru? Nggih, Oh, di mana Bu Guru di mana? di daerah Temayang, Pak. Bojonegoro. Nggih, Apa? SD, SMP, SMA? SMP. Apa? Mata pelajaran apa? Kalau di sini saya ngajar ekstra, Pak. Seni. Oh, ngajar seni. Loh, jam Ya. segini udah ekstrakurikuler ya di sana ya? Oh, ini sudah pulang. Saya masih di kantor. Loh, hari biasanya ekstrakurikuler itu kan sore-sore itu ya. Ya. Kalau di sini khusus hari Jumat. Khusus hari Jumat. Oh, gitu. Oke. Sebentar, saya cek kolom chat. Seperti biasa ya teman-teman, nanti kalau sampai jam 2 tidak ada tugas di GCR berarti bebas tugas. Karena biasanya saya ngeposting tugas-tugas di GCR itu biasanya jam-jam segini ya. Jam-jam sebelum jam 2. Wes di kolom chat tidak ada pertanyaan. Oke, semoga bisa dipahami ya. Secara konsep array seperti itu biasanya nanti yang ada tantangannya pada saat praktek ya. Karena ya apa caranya variabelmu itu bisa dikenali sebagai array.
Nah, makanya di mata kuliah ini plottingmu itu lebih besar di plottingnya praktek. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya perjumpaan hari ini. Minggu depan semoga bisa sesuai jadwal ya. Nah, di hari Senin. Artinya kalau saya tidak ada agenda yang numpuk, biasanya bisa ya sesuai dengan jadwal. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf lebih kurangnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.